Laju inflasi Indonesia masih lambat. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa inflasi Agustus hanya naik tipis 0,03% secara month-to-month. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi Agustus di angka 1,59%. Lebih lanjut, inflasi pada komponen inti mencapai 0,21% secara month-to-month. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebutkan, kenaikan inflasi Agustus dipengaruhi naiknya sejumlah harga komoditas seperti minyak goreng, ikan segar, dan sejumlah buah-buahan. Tak hanya itu, inflasi Agustus dipengaruhi oleh naiknya biaya pendidikan karena memasuki tahun ajaran baru. Inflasi kelompok pendidikan naik 1,2% secara bulanan dan memberikan kontribusi paling besar pada inflasi Agustus, yakni 0,07%. Geliat manufaktur tanah air membaik meskipun belum kembali ekspansif. Berdasarkan rilis terbaru Purchasing Manager Index, manufaktur Indonesia di bulan Agustus berada di level 43,7, jauh membaik dari hasil di bulan Juli yang hanya berada di 40,1. Indikator ini belum berhasil menembus 50 yang menjadi sinyal gairah ekspansif setelah pembatasan sosial atau PPKM kembali diberlakukan pemerintah di awal Juli lalu. IHS Markit menilai bahwa absennya pekerja saat pandemi COVID-19 menyebabkan akumulasi penumpukan pekerjaan yang sangat tajam. Inventaris praproduksi pabrik pun tercatat menurun selama 4 bulan berturut-turut, imbas dari jatuhnya aktivitas pembelian dan permintaan baru. Meskipun ada perbaikan di bulan Agustus, masih terjadi penundaan pengiriman barang yang menghambat roda manufaktur. Pariwisata Indonesia masih jauh dari kata pulih. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli lalu hanya 139.000 kunjungan. Jumlah ini naik sedikit dibandingkan dengan kunjungan Wisman bulan Juni yang sebesar 137,2 ribu kunjungan alias naik hanya 1,25%. Perolehan Juli 2021 bahkan turun 10,77% secara tahunan. Wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih didominasi oleh negara tetangga seperti Timor Leste dan Malaysia. Bahkan jumlah wisatawan dari Timor Leste mendominasi dari total jumlah kunjungan ke Indonesia. Jika dilihat secara kumulatif, sejak awal tahun sampai Juli 2021, jumlah kunjungan Wisman belum menembus 1 juta dan turun 71,42% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode 2020 saat pandemi corona sudah masuk ke Indonesia. Meskipun pemerintah berdarah-darah untuk menyediakan stimulus pandemi sepanjang tahun 2021, namun rupanya tidak membuat proyek pembangunan ibu kota baru ditunda. Berdasarkan pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi satu dari 8 kegiatan utama dalam agenda Bappenas di tahun 2022. Ada 2 agenda terkait rencana pemindahan ibu kota negara di tahun depan, yaitu keterpaduan rencana pemindahan dan kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bukannya minim biaya. Berdasarkan dokumen RPJM 2020 hingga 2024, proyek ini akan memakan biaya Rp466,98 triliun, di mana APBN hanya akan mendukung 19% biaya, sementara mayoritas akan bergantung pada investor swasta. Lockdown yang dilakukan di Australia di beberapa negara bagian dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada perekonomian. Biro Statistik Australia melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang periode April hingga Juni hanya 0,7% secara kuartalan. Padahal di kuartal sebelumnya sanggup tumbuh 1,9%. Jika dilihat secara tahunan, seakan terlihat adanya kenaikan tajam yang mencapai hampir 10%.
Namun, hal ini disebabkan faktor low base effect, di mana tahun lalu perekonomian Australia jeblok karena masa awal pandemi. Biro Statistik juga memperkirakan ekonomi di kuartal 3 bisa jadi lebih parah hingga ke zona kontraksi. Sebab di periode tersebut lebih dari separuh populasi di negeri Kangguru terkena lockdown akibat merajalelanya COVID-19 varian Delta.